Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wafik Nur Hidayati dengan NIM 2011306030 dari Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 3 dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi ujian tengah semester saya pada mata kuliah IPA dengan dosen pengampu Ibu Dwi Nuraini Dahlan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang reaksi fotosintesis gelap dan terang. Fotosintesis. Fotosintesis merupakan proses penyusunan atau pembentukan senyawa kompleks organik dari senyawa sederhana anorganik. Dengan menggunakan energi cahaya, nantinya proses ini akan menghasilkan glukosa dan oksigen. Proses fotosintesis berlangsung pada pigmen fotosintetik klorofil dalam kloroplas yang terdiri dari grana sebagai tempat reaksi terang dan stroma sebagai tempat reaksi gelap. Dalam fotosintesis dihasilkannya glukosa yang disimpan dalam bentuk amilum. Untuk bisa melakukan fotosintesis diperlukan karbon dioksida diambil dari udara melalui stomata dan air diambil dari tanah oleh akar kemudian lewat xilem yang didistribusikan ke daun. Selain glukosa, proses fotosintesis juga menghasilkan oksigen yang kita perlukan setiap hari untuk bernapas. Hasil fotosintesis berupa amilum di daun yang kemudian ditransformasikan ke tempat cadangan makanan itu tentu untuk menyediakan makanan bagi seluruh kehidupan di bumi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Selanjutnya, reaksi terang dan gelap. Ada dua jenis reaksi yang terjadi pada proses fotosintesis. Kedua reaksi tersebut adalah reaksi terang dan reaksi gelap. Fotosintesis terjadi pada organel yang disebut kloroplas, yang banyak ditemukan pada daun. Di dalam kloroplas terdapat bagian-bagian penyusunan yang meliputi membran luar, membran dalam, tilakoid, grana, lumen, dan strumen. Tahapan fotosintesis meliputi dua reaksi, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap. Kedua reaksi pada fotosintesis tersebut sama-sama berada di kloroplas. Namun, pada bagian yang berbeda, tempat terjadi reaksi terang fotosintesis berada pada tilakoid atau grana. Sedangkan reaksi gelap fotosintesis terjadi pada stroma. Reaksi terang, yaitu light-dependent reaction. Reaksi terang sendiri merupakan sebuah reaksi penangkapan energi cahaya yang dilakukan oleh tumbuhan. Energi cahaya akan ditangkap untuk kemudian akan diserap oleh membran tilakoid tersebut, yang kemudian membran tersebut akan menaikkan elektron yang mempunyai energi yang asalnya dari H2O. Selanjutnya, untuk reaksi ini, elektron akan mulai bergerak dari klorofil A untuk bergerak menuju ke sistem transport yang ada pada elektron yang menghasilkan ATP, yakni ADP plus T. Kemudian elektron yang sudah memiliki energi ini akan disumbangkan pada akseptor elektron. Terdapat dua jalur perjalanan selama melakukan reaksi terang pada proses fotosintesis ini. Jalur pertama adalah jalur fotofosforilasi non-siklik. Sedangkan jalur yang kedua disebut dengan jalur fotofosforilasi siklik. Jalur pertama, fotofosforilasi non-siklik. Komponen yang terlibat dalam fosforilasi non-siklik ini adalah yang pertama ada cahaya sebagai sumber energi foton, yang kedua ada fotosistem atau pusat reaksi yang memiliki antena untuk menangkap cahaya dari dua jenis fotosistem. Yang ketiga ada fotosistem 1 atau P700, mampu menyerap energi cahaya matahari dengan panjang gelombang 700 nanometer. Yang keempat ada akseptor elektron, dan yang kelima ada ADP, dan yang keenam NADP, dan yang terakhir ada air atau H2O. Proses diawali dari energi foton yang berasal dari cahaya akan diserap fotosistem 2 atau P680, khususnya merah biru nila. Selanjutnya energi foton dari cahaya akan memicu P680 untuk melepas elektron yang akan ditangkap akseptor primer. Proses pelepasan elektron disebut sebagai eksitasi karena melibatkan cahaya.
Akibat eksitasi elektron, P680 mengalami kekosongan elektron yang menyebabkan fotolisis air yang mengubah H2O menjadi hidrogen dan oksigen. Oksigen akan dilepas ke udara untuk kebutuhan respirasi, sedangkan hidrogen akan bereaksi dengan NADP untuk membentuk NADPH. Selanjutnya, jalur yang kedua ada fotofosforilasi siklik. Komponen yang terlibat yaitu yang pertama ada cahaya sebagai sumber energi foton, dan yang kedua ada fotosistem, yang ketiga ada fotosistem 1 atau P700, yang keempat ada akseptor elektron, dan yang kelima ada ADP, dan yang keenam ada NADP, dan yang terakhir ada air atau H2O. Fotofosforilasi siklik biasanya terjadi pada organisme yang hanya memiliki fotosistem 1 atau P700. Reaksi pada fotofosforilasi siklik diawali ketika energi foton dari cahaya matahari ditangkap P700 dan mengakibatkan eksitasi elektron. Elektron tereksilasi kemudian akan ditangkap akseptor primer yang akan dikembalikan lagi ke P700 melalui transport elektron. Pada transport elektron terjadi fosforilasi sehingga terbentuknya ATP dari ADP. Karena elektron kembali pada P700, maka tidak terjadi fotolisis air. Sehingga pada fotofosforilasi siklik tidak dihasilkan oksigen dan NADPH. Seperti pada fotofosforilasi non-siklik. Sistem ini bersifat siklik, artinya berputar, yaitu elektron yang dikeluarkan dari sistem transfer elektron akan masuk ke pusat reaksi lagi pada fotosistem 1. Hasil dari fosforilasi siklik adalah energi yang berupa ATP. Kesimpulan dari reaksi terang fotosintesis ini adalah yang pertama tempatnya berada di tilakoid atau grana. Yang kedua bahan, yaitu berupa air, cahaya, dan klorofil. Dan hasil yang didapat yaitu oksigen, ATP, dan NADPH. Ini adalah tabel perbedaan fosforilasi non-siklik dan fosforilasi siklik. Yaitu pembedanya ada jenis fotosistem yang terlibat. Fotofosforilasi siklik yang terlibat itu adalah fotosistem 1 yaitu P700, sedangkan fotofosforilasi non-siklik yaitu ada fotosistem 1 P700 dan yang kedua ada fotosistem 2 P680. Pembeda yang kedua adalah produk yang dihasilkan. Fotofosforilasi siklik yaitu ada ATP dan fotofosforilasi non-siklik ada NADPH, ATP, dan O2. Pembeda yang ketiga ada fotolisis air, dan fotofosforilasi siklik yaitu tidak terjadi, sedangkan fotofosforilasi non-sikliknya terjadi. Pembeda yang keempat adalah proses. Fotofosforilasi sikliknya adalah elektron dari P700 melalui sistem transport dan kembali lagi ke P700. Dari fotofosforilasi non-siklik adalah elektron dari P680 melalui sistem transport menuju P700 dan menghasilkan produk. Selanjutnya adalah reaksi gelap, light independent reaction. Reaksi gelap yang ada pada proses fotosintesis ini merupakan sebuah reaksi yang menjadi tahap kedua pada proses tersebut. Reaksi ini dilakukan pada saat tidak ada cahaya dan memang tumbuhan tidak membutuhkan cahaya untuk melakukan reaksi ini, karena reaksi gelap ini akan berlangsung di dalam stroma kloroplas. Andrew Benson dan Melvin Kelvin adalah ilmuwan yang pertama kali mengungkapkan dan menemukan mengenai reaksi gelap yang terjadi pada tumbuhan. Maka dari itu, reaksi gelap yang berasal dari proses fotosintesis tumbuhan ini biasanya disebut juga dengan nama siklus Kelvin-Benson ataupun siklus Kelvin. Reaksi gelap, yaitu light independent reaction. Untuk melakukan siklus ini dibutuhkan 3 tahap. Yang pertama adalah fase fiksasi, yang kedua adalah fase reduksi, dan yang ketiga ada fase regenerasi. Bagan reaksi gelap fotosintesis berbentuk siklus atau yang sering disebut siklus Kelvin. Proses diawali dari molekul CO2 dengan jumlah 6 molekul untuk membuat 1 molekul glukosa. Dari udara masuk yang akan berikatan dengan ribulosa 1,5 bifosfat
Dengan bantuan Rubisco akan membentuk 6 senyawa C6 yang labil, yang kemudian pecah menjadi 12 molekul senyawa 3 asam fosfogliserat. Kemudian dengan bantuan ATP mereduksi 1P menjadi 1,3 bifosfogliserat sebanyak 12 molekul. Berikutnya, ion NADPH melepaskan ion H+ menjadi NADP+ untuk mereduksi 1,3 bifosfogliserat, mengalami proses reduksi menjadi senyawa fosfogliserat dehid sebanyak 12 molekul. Sebanyak 10 molekul fosfogliserat dehid akan diubah menjadi RUBP yang digunakan pada proses selanjutnya. Sementara 2 molekul yang tersisa akan disintesis menjadi glukosa. Kesimpulan pada reaksi gelap fotosintesis ini adalah yang pertama tempatnya yaitu di stroma. Bahan yang ada yaitu ATP, NADPH, dan CO2 atau karbon dioksida. Hasilnya yaitu ada glukosa, ADP, dan NADP. Perbedaan reaksi terang dan reaksi gelap, yaitu reaksi terang ini terjadi pada bagian kloroplas, tumbuhan yang disebut juga dengan gerana. Sumber energi bagian ini adalah cahaya matahari, dan untuk mendapatkan energi, cara yang dilakukan adalah dengan memecahkan H2O dengan memanfaatkan energi matahari untuk diubah menjadi ion hidrogen dan juga molekul air. Reaksi ini akan menghasilkan O2, ATP, dan NADPH2. Selanjutnya, perbedaan reaksi terang dan gelap. Reaksi gelap ini berlangsung di stroma yang sumber energinya adalah ATP dan NADPH2 yang berasal dari reaksi terang. Untuk melakukan proses reaksi ini, maka akan dilakukan pengikat pada CO2 pada hidrogen juga bersama dengan karbon dioksida untuk dibentuk menjadi gula. Reaksi ini akan menghasilkan karbohidrat sederhana yaitu C6H12O6. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.